Essence of the Body Mind, Sinfa Siang, Riwayat Ceci, bagian 47, Pewarisan Silsila Dharma dari Mahabiksu Yin Sun. Ceramah Master tanggal 13 November 2005. Pada ceramah pagi, guru saya, Master Yin Sun, tubuh Dharma beliau masih berada di dalam batin kita. Tubuh Dharma adalah Dharma yang diwariskan. Jiwa kebijaksanaan beliau juga masih berada di dalam batin kita, sehingga silsilah Dharma dapat terus-menerus diwariskan. Menyucikan hati adalah prioritas, membawa manfaat bagi makhluk lain adalah yang terutama. Riwayat Ceci bagian 47, Pewarisan Silsilah Dharma dari Mahabiksu Yin Sun. Pada tanggal 4 Juni 2005, Guru Master Cheng Yen Mahabiksu Yin Sun wafat dengan damai pada usia 100 tahun. Sejak Maret 1963, Master berguru pada Mahabiksu Yin Sun dan terus menjalankan pesan beliau, yaitu demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Master tidak pernah melupakannya. Mengenang 40 tahun hubungan guru dan kakek guru membuat Master mengalami perubahan besar. Ceramah Master tanggal 15 September 2006 pada kamp Universitas Ceci. Saat tiba di universitas, setelah memasuki lobi, saya memberi hormat kepada guru saya, Mahabiksu Yin Sun. Saya melihat guru saya, Mahabiksu Yin Sun. Dalam batin saya masih merasa tidak rela. Namun, jiwa kebijaksanaan beliau, Mahabiksu Yin Sun, dan akan selamanya berada di dalam batin saya. Ceci didirikan berlandaskan pesan dari guru saya, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. 6 kata sederhana ini membuat saya melakukan tanpa henti. Guncangan atas wafatnya Mahabiksu Yin Sun. Latar belakang gambar 4 Oktober 2005 pada ceramah pagi. Sering dikatakan, apakah kehidupan manusia berkecukupan ataukah berkekurangan? Dalam hal ini tergantung pada kita sendiri. Bagaimana hidup yang berkecukupan bagi kita? Bagaimana baru dikatakan memuaskan? Meskipun hidup mencapai 100 tahun, kita juga akan merasa tidak rela. Mengapa tidak beberapa tahun lagi? Bahkan saya pun berpikir demikian. Guru pembimbing, guru saya, kakek guru kalian, berusia 100 tahun. 101 tahun, apakah kita puas? Kita tidak puas. Kita merasa kehidupan yang begitu baik. Di saat jiwa kebijaksanaan semua orang tengah bangkit, yang dapat meningkatkan jiwa kebijaksanaan semua orang seharusnya masih dapat tetap tinggal. Tetap tinggal, Sang Buddha hidup selama 80 tahun. Bukankah ini sangat disayangkan? Jika saat ini Sang Buddha masih berada di hadapan kita, tidak tahu betapa baiknya. Akan tetapi Sang Buddha terlebih dahulu menampakkan dirinya untuk mengedukasi dunia agar kita mengetahui usia manusia ada batasnya. Saat ajal setiap orang tiba, tetap harus meninggalkan dunia. Jadi kita jangan berpikir sungguh disayangkan. Ini disebut hukum alam. Interaksi antar manusia adalah demikian. Maka ingin agar kita memunculkan hati yang puas jika membandingkan guru pembimbing dan Sang Buddha. Guru pembimbing kita masih memiliki 20 tahun lebih banyak jika demikian membandingnya. Maka batin kita seharusnya sudah terpuaskan. Latar belakang gambar 22 Juni 2005 pada pertemuan pagi relawan. Selama beberapa tahun terakhir,
setiap anggota tim medis, mulai dari direktur hingga staf di berbagai departemen, telah sangat begitu perhatian, penuh hormat, dan penuh dengan cinta kasih. Setiap hari mereka memanggil kakek guru besar di samping tempat tidurnya. Waktunya bangun, tersenyumlah. Kakek guru, lihatlah cuaca hari ini. Kakek guru, apakah Anda ingin menonton berita? Saya akan bacakan berita untuk Anda. Dengan cara seperti itu, selama periode waktu tersebut, saya yakin hatinya sangat tenang. Dan seharusnya juga penuh dengan sukacita dalam Dharma, karena hatinya pada dasarnya sangat murni, tidak memiliki keinginan apapun, meskipun beliau sakit. Saya percaya beliau tidak menderita. Oleh karena itu, setiap kali melihatnya dan mereka memanggilnya, tidak peduli siapa yang memanggilnya, jika beliau bangun, pasti beliau akan tersenyum dan menjawab, "Saya sudah bangun." Bahkan ketika beliau masuk ICU pada hari terakhirnya, kami semua berpikir beliau sedang dalam keadaan koma. Tetapi saya ada mendengar orang-orang mengatakan beliau masih tersenyum dalam tidurnya. Dari ini, kita dapat melihat kondisi batinnya yang begitu sukacita dan ketenangan yang dia rasakan. Tidak ada kegelisahan ataupun juga tidak memiliki kerisauan. Yang ada hanya begitu murni dan jernih. Sungguh adalah hal yang sangat langka. Yang paling saya kagumi, terutama dalam nafas terakhirnya, melihat dia masih dalam ketenangan yang sama. Sampai ke saat-saat terakhir itu, dia benar-benar merasa damai. Ia masih bernafas. Ketika saya meninggalkan Chingse, detak jantungnya masih 30 BPM. Hingga saya tiba, Direktur Chen menunggu saya di depan pintu. Hal pertama yang dia katakan padaku adalah, "Kakek guru dalam kondisi sangat kritis kali ini." Saya segera menuju ke tempat tidur, berbicara dengan guru. Saya masih terengah-engah, yaitu dalam waktu yang demikian singkat, jadi hidup dan mati terjadi dalam sekejap. Tidak ada perjuangan sama sekali, penuh damai. Ketika saya berjalan menuju tempat tidurnya, saya melihat muka guru penuh ketenangan. Namun, saya punya firasat dia akan meninggal pada saat ini, sehingga saya membungkuk dan berbicara kepada guruku. Saya melihat ekspresinya saat itu. Demikianlah saya mendengar mesinnya berbunyi datar. Demikian detak jantungnya kembali ke 0. Tiada perjuangan sama sekali. Ini adalah antara hidup dan mati. Saat wakil direktur rumah sakit Wang berkata, "Kakek guru sudah tiada." Detak jantungnya telah hilang. Bahkan dokter dan perawat serta kumpulan seperguruan kami semuanya berlutut dalam diam, melafalkan nama Buddha Sakyamuni dengan lembut, karena kakek guru telah berikrar dia akan datang kembali. Kami semua dengan hati yang paling hormat, walaupun saya sedih, tapi di samping itu sangatlah bersyukur atas beberapa detik waktu yang kakek guru berikan untuk saya, menungguku hingga tiba di sisinya. Saya sangatlah berterima kasih. Selain berterima kasih kepada guru, saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan guru serta rekan saudara seperguruan. Juga berterima kasih kepada para insan ceci, kepada seluruh insan ceci internasional. Dalam waktu yang berbeda, dikarenakan memiliki perbedaan waktu, tetapi di saat yang sama, pada saat yang sama dengan Taiwan, tidak peduli itu tengah malam atau dini hari, ataupun tengah hari, sore hari, semuanya bersamaan mengikuti waktu Taiwan.
Pada saat hari peringatan dan penghormatan, tidak hanya Taiwan saja, di seluruh dunia, lebih dari 100 cabang di luar negeri, semuanya mengikuti momen yang sama, mengadakan upacara peringatan dengan tertib. Saya sungguh tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih sepenuhnya. Mengenang jalinan jodoh antara guru dan murid. Latar belakang gambar 25 Mei 2005 pada pertemuan pagi relawan. Guru pembimbing, guru pembimbing, guru pembimbing di dunia hidup sampai umur 100 tahun di dunia memang sangat langka. Selama 100 tahun ini, dia mengalami banyak sekali kesulitan. Ini benar-benar sangat sulit. Selama masa-masa sulit ini, beliau dapat berhasil menemukan cara mempelajari Buddha Dharma secara mendalam. Dia meresap ke dalam kebijaksanaannya. Dengan kebijaksanaannya, dia menjelaskan semuanya, menyederhanakan agar semua orang bisa menerima Buddha Dharma dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kakek guru kita, guru pembimbing kita. Latar belakang gambar 26 April 2005 pada Camp Budaya Humanis Rumah Sakit Ceci, Taipei. Beberapa hari yang lalu, tanggal 20 April, adalah ulang tahun guru pembimbing. Saya berkata kepada kakek guru, guru pembimbing, "Guru, Anda menghabiskan ulang tahun di sini. Saya akan membantu merayakan dengan damai dan nyaman. Inilah yang saya bisa buat untuk guru pembimbing, yakni tunjukkan padanya acara di Daai TV, 1 Abad Dharma, film animasi tentang guru pembimbing, menunjukkan perjalanan hidupnya, mulai dari tempat lahirnya hingga sepanjang jalan yang telah dilaluinya, baik selama latihan meditasinya, membabarkan Dharma atau kepergiannya, bagaimana dia melaluinya. Setiap tempat, Daai TV dengan penuh perhatian mengikuti jejaknya, menelusuri kembali seluruh perjalanannya. Ini semua adalah sejarah, lokasinya adalah sejarah, dan apa yang disampaikannya adalah sejarah. Mereka dapat mengambil kutipan dari tulisan guru saya. Ini adalah sebuah sejarah. Ini juga adalah sebuah kitab sutra. Beliau merupakan orang hebat pada masanya. Meskipun film sangat singkat, tetapi tidak ada yang ditinggalkan. Inilah yang dapat saya lakukan. Latar belakang gambar 25 Mei 2005, pertemuan pagi relawan. Saya sering mengatakan jalinan benih sebab saya dengan kakek guru sangat erat. Namun, kondisi pendukung sedikit berjarak agak jauh. Jika saya mengunjungi kakek guru di wilayah barat, sebenarnya bahasa untuk komunikasi kami tidak terlalu memadai, tidak bisa memahami sampai tuntas. Namun, saya sepenuhnya dapat merasakannya dalam hati dan pikiran saya, karena yang diberikan kakek guru kepada saya adalah pendidikan karakter. Itu adalah pendidikan moral kepribadian, sehingga dapat dipahami dengan batin. Walaupun bahasa komunikasi kami tidak lancar, namun tetap dapat dipahami secara batinia. Ini adalah semacam benih sebab. Apa yang bisa saya lakukan selalu adalah dengan mencambuk diri sendiri. Latar belakang gambar 5 Juni 2005, pertemuan pagi relawan. Saya selalu merenungkan hubungan saya dengan guru saya. Benar, saya merindukan guru saya. Pada jalan di dunia ini, jika kita tidak melakukan apapun, ya sudahlah. Tetapi jika ingin melakukan sesuatu, maka kesulitannya berlapis-lapis. Tidak peduli seberapa sulitnya rintangan yang ditemui. Keenam kata itu
akan muncul dalam pikiran. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Demikianlah saya juga sangat bersyukur kepada seluruh insan ceci, Anda dan diriku. Seluruh insan ceci sedunia terjalin dengan jodoh. Ada orang yang belum pernah melihat saya, tetapi asalkan mendengar namaku, dia bersuka cita. Dia bersedia mulai melangkah di tempat tersebut, membantu saya demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Tidak peduli benih seperti apa, tidak peduli apapun agamanya, benih sebab dan kondisi pendukung duniawi demikian. Sungguh sangat istimewa. Oleh karena itu, saya setiap saat berpikir untuk bersyukur. Sungguh sangat bersyukur. Intisari Dharma menyertai hingga selamanya. Selama hubungan 40 tahun antara guru dan murid, meskipun mereka tidak banyak berinteraksi, namun kehangatan saling peduli tidak pernah berkurang. Bakti dan rasa hormat murid kepada guru di mana-mana dalam banyak detail, supaya guru dapat tinggal di tempat yang baik saat datang ke Hualien. Chingse beberapa kali mengalami perluasan, juga saat peletakan batu pertama di rumah sakit Ceci Hualien dan Taichung. Master mengundang gurunya ke acara peletakan batu pertama. Guru Yinsun selalu memperhatikan Master Cheng Yen dan Ceci dengan seksama, mengirimkan berkat, bahkan mengalokasikan dana untuk berdonasi. Guru dan murid saling mendukung satu sama lain saat mereka masing-masing menjalani jalan bodhisattva mereka sendiri. Latar belakang 7 Januari 2017. Pada berkah akhir tahun Rumah Sakit Ceci Taichung. Pada 14 April 2002 di Taman Medis di Taichung, peletakan batu pertama dimulai. Mengingat kembali hari itu, Guru Master, Guru Yinsun juga datang untuk berpartisipasi dalam upacara peletakan batu. Ceramah Mahabiksu Yinsun. Hari ini kita bersuka cita. Rasa sukacita ini tidak bisa diungkapkan. Saya merasa semangat mendasar ajaran Buddha ini sedang tersebar luas, sehingga sangat banyak kebijaksanaan dan metode. Berbagai macam pekerjaan juga untuk menolong. Ini adalah sangat benar dan tepat. Meskipun saya di dalam batin saya sangat bersuka cita. Ceramah Master tanggal 7 Januari 2017 pada pemberkahan akhir tahun di Rumah Sakit Ceci Taichung. Beliau juga berkata, terutama adalah ketika melihat begitu banyak orang yang datang untuk melindungi Dharma, dengan harapan semakin banyak orang mendukung misi untuk memberi manfaat kepada para makhluk. Beliau berkata, inilah harapan saya. Berharap Buddha Dharma memberi manfaat di dunia ini, agar orang mampu mendapatkan manfaat baik dari Buddha Dharma yang benar dan tepat. Melihat kondisi hari ini yang demikian, batin saya sangat yakin bahwa terima kasih untuk semua orang. Inilah perkataan guru saya, sepatah kata yang diucapkan oleh sepuh. Melihat sepatah kata ini, laksana melihat guru saya tengah berbicara kepada saya, berharap saya untuk bersyukur dengan tulus. Terima kasih untuk semua orang karena telah bersungguh hati dan bersumbangsi dengan cinta kasih. Sungguh merupakan hal yang sangat menyentuh banyak orang. Latar belakang tanggal 4 Oktober 2013 pada Ramatama Relawan Internasional. Di bawah bimbingan Sefu, 6 kata, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Saya sekarang akan mengatakan pada semua orang, Kan En, saya ingin demi ajaran Buddha
demi semua makhluk. Mudah diucapkan, akan tetapi karena ada kalian yang dari negara yang berbeda, kalian mewakili saya melakukannya, mewakili saya telah berbuat demi semua makhluk. Setiap pagi melihat berita TAI TV, saya dapat melihat negara mana, tempat mana ada orang yang menderita. Insan ceci di negara mana yang tepat untuk bersumbangsi. Guruku yang saya kenang, saya selamanya mengenang sepupu saya. Beliau adalah guru saya, sehingga memberikan saya 6 kata yang sederhana demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. 6 kata yang singkat ini sepanjang hidup saya berpikir bila saya tidak ada lagi, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk ini masih harus diteruskan. Bodhisattva sekalian, apakah kalian mempunyai keyakinan? Ada keyakinan ini sampai saya tiada lagi. Siapa yang akan meneruskannya? Kami mengharapkan Master senantiasa berdiam di dunia. Bagaimanapun tidak mungkin selamanya berdiam. Akan tetapi Dharma dapat selamanya berdiam, sehingga semoga Dharma senantiasa mendampingi kita.